membaca Al-Quran diniati zikir. Kalau membaca Al-Quran diniati zikir, walaupun dia sedang junub, ataupun wanita yang sedang haid, ataupun wanita yang sedang nifas, ini diperbolehkan. Tapi kalau tidak niat zikir, maka orang yang junub, orang yang haid, yang nifas, ini tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Amal adharul Quran fatahilula biqasdil Quran. Adapun zikir-zikir dari ayat-ayat Al-Quran, maka halal diperbolehkan la biqasdil Quran ketika tidak tujuan membaca Al-Quran. Wa maskul mushafi, yang ketiga adalah memegang mushaf. Bagi orang yang junub gak boleh memegang Al-Quran. Begitu pula kemarin orang yang haid, orang yang nifas. Begitu pula orang yang hadas kecil pun gak boleh memegang mushaf. Begitu juga terjemahnya Al-Quran. Al-Quran terjemah pun sama, karena terjemah itu tidak sama dengan tafsir. Beda dengan tafsir. Kalau tafsir itu dipertimbangkan. Kalau tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qurannya, maka diperbolehkan untuk memegang bagi orang yang junub, bagi orang yang hadas besar. Wahabluhu, dan membawanya, dan membawa Al-Quran. Kemudian watawafu fardhon wa naflan, yang keempat diharamkan tawaf. Kemudian walubsu fil masjidi lil junubin muslimin, yang kelima diharamkan berdiam diri di dalam masjid. Ini bagi orang yang junub. Kemudian permasalahan bagi wanita yang haid, yang sudah tuntas darahnya. Tanda sudah tuntas darahnya yaitu ketika dikapas, kapasnya itu sudah jernih, sudah tidak keruh lagi. Kalau masih keruh, maka tandanya itu masih keluar darahnya. Itu tanda wanita sudah tuntas darah haidnya ketika dikapas, dimasukin kapas sudah tidak keruh lagi, kapasnya sudah bersih, berarti sudah tuntas. Nah, ketika sudah tuntas darahnya, maka supaya segera mandi dan juga segera sholat. Sholat yang wajib diqadha pertama adalah sholat yang ditinggalkan ketika waktu datangnya haid, ketika belum dikerjakan, walaupun waktunya itu kurang sedikit. Misalnya waktu asar jam 15.25, jam 15.25. Nah, ketika jam 15.20 misalnya, ini keluar darah haid, maka
maka dia wajib mengqadha zuhur ketika dia itu belum melaksanakan sholat zuhur. Kenapa? Karena dia belum melakukan sholat zuhur. Beda kalau sudah sholat, ya tidak wajib qadha. Jadi wajib qadha itu karena sudah masuk waktunya sholat, dia belum sholat, kedatangan haid. Nah, itu. Misalnya pada waktu asar dia belum sempat sholat, ternyata kedatangan darah haid. Nah, maka nanti ketika sudah tuntas, maka wajib mengqadha sholat asar tersebut. Kenapa? Karena belum dikerjakan. Nah, itu. Dan juga wajib mengqadha sholat selesainya haid ataupun nifas. Walaupun selesainya haid ataupun nifas, waktunya sholat tersebut tinggal sedikit. Yang seandainya digunakan untuk takbiratul ihram, untuk Allahu Akbar, itu cukup. Misal asar itu jam 15.25, nah, jam 15.24 darah haidnya ini tuntas, maka dia wajib mengqadha sholat zuhur. Nah, kenapa? Karena masih ada waktu yang seandainya digunakan untuk Allahu Akbar, ini masih bisa. Ini perlu diperhatikan. Tugas sebagai suami mengingatkan istrinya, tugas sebagai seorang ayah mengingatkan anak perempuannya ketika haid. Nah, ini jangan dibiarkan. Jadi harus tahu mana sholat yang wajib diqadha. Jadi ketika tuntasnya haid, masih ada waktu yang sekira digunakan takbiratul ihram, ini masih ada, walaupun tidak mungkin untuk sholat, tidak mungkin untuk mandinya, maka wajib mengqadha sholat terhentinya darah haid. Dan juga wajib mengqadha sholat sebelumnya. Nah, ini ketika sholat sebelumnya bisa dijamak dengan sholat terhentinya darah haid. Nah, misalnya tuntasnya darah haid itu waktu asar. Nah, waktu asar, misalnya jam 16 misalnya tuntas, itu harus langsung mandi, langsung sholat. Selain sholat asar, juga wajib mengqadha sholat zuhur. Nah, ini kenapa? Karena sholat zuhur bisa dijamak dengan asar. Nah, ini. Bagaimana kalau terhentinya ketika waktu maghrib? Nah, misalnya setengah tujuh malam. Setengah 7 malam, maka dia wajib untuk sholat maghrib. Tidak wajib qadha asar. Kenapa? Karena maghrib dengan asar tidak bisa dijamak. Nah, itu. Bagaimana ketika tuntasnya waktu isya? Nah, misalnya subuh kurang 1 menit terhenti, terhenti darah haidnya. Nah,
maka dia harus segera mandi dan mengqadha Isya dan Maghrib. Kenapa? Karena Isya dan Maghrib ini bisa dijamak. Nah, itu. Ini sekilas tentang sholat yang wajib diqadha. Pertama, sholat ketika datangnya haid, ketika belum dikerjakan, walaupun waktunya tinggal sedikit. Nah, itu. Yang kedua, wajib mengqadha sholat terhentinya darah haid. Misalnya waktunya asar tinggal sedikit, maka dia wajib mengqadha asar walaupun asarnya tinggal sedikit. Dan juga wajib mengqadha sholat zuhur karena zuhur dengan asar bisa dijamak. Kalau asarnya masih banyak, jam 15.25 pas adzan asar terhenti darahnya, ya maka dia langsung sholat asar tidak qadha. Tetapi wajib qadha sholat sebelumnya. Kenapa? Karena bisa dijamak. Kemudian wa yahrumu 'ala muhdisi hadasan asghar salah satu asya. Haram atas orang yang hadas kecil. Hadas kecil itu hadas yang bisa dihilangkan dengan wudu, itu namanya hadas kecil. Seperti kencing, kentut, tidur. Itu hadas kecil. 3 perkara. Pertama, as-sholat. Pertama, diharamkan sholat. Yang kedua, wat-tawaf, dan haram tawaf. Wa masul mushafi wa hamluhu, dan menyentuh Al-Quran atau mushaf, dan juga haram membawanya. Bagaimana kalau dibawa dengan barang yang lain? Dibawa dengan tas misalnya, ini diperbolehkan walaupun sedang hadas kecil. Diwayahilu hamluhu fi amti'atin, boleh membawa Al-Quran ketika dibarengkan dengan barang yang lain. Jadi niatnya membawa barangnya, tidak membawa Al-Qurannya. Kemudian yang tidak salah pentingnya bagi wanita yang rontok rambutnya ketika haid, ketika nifas, ketika mandi besar, mandi haid, itu tidak wajib untuk dibasuh. Nah ini, ia banyak salah paham jika dikumpulkan rambutnya, dikumpulkan kukunya. Nah, kemudian ketika mandi haid, kemudian dimandikan, diniati mandi haid, tidak. Tapi punya kewajiban untuk ditanam, karena itu termasuk auratnya wanita. Jadi rambut itu perlu ditanam, supaya tidak dilihat oleh laki-laki yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum